Nah kemudian setelah Mas Agung selesai gitu kan hijrah, nah perannya setelah hijrah tuh mau ngapain? Apa cuma mau ngelanjutin bisnis secara syari atau gimana gitu? Ya, jadi saya itu terinspirasi dengan pengusaha hebat zaman Rasulullah ya, Abdurrahman bin Auf ya. Jadi ternyata beliau itu selain pengusaha yang sukses, beliau itu juga seorang yang dermawan ya. Dan ternyata yang harus kita contoh itu beliau juga seorang pendakwah gitu ya, seorang ulama lah, orang berilmu ya. Artinya beliau juga turun di saat itu masih medan jihad ada ya. Beliau juga turun di medan jihad, bahkan gigi serinya hancur, luka-luka banyak sampai kakinya pincang gitu ya. Artinya walaupun dia orang yang kalau dirupiahkan itu ya dia seorang triliuner kan gitu. Tapi beliau tetap tawadu dan terus berjuang menjadi pengusaha pejuang gitu ya. Nah dari situlah saya terinspirasi lah bahasanya. Dan ya kalau kita pengen menjadi orang pengusaha yang sukses dunia akhirat ya, karena beliau kan juga salah satu yang dijanjikan masuk surga kan. Ya dengan kita mencontohnya bagaimana ya, selain kita sebagai pengusaha yang harus dermawan, juga kita harus berjuang di medan dakwah gitu ya. Jadi kita nggak boleh hanya support dana saja, tapi kita juga harus turun langsung. Nah itulah yang saya lakukan, makanya banyak saya diundang dan ya isinya setiap saya mengisi materi seminar pun ya ajakan untuk bisnis sesuai syariah gitu ya, berdakwah, berhijrah, materi-materi begitu ya. Dan itu yang saya lakukan sekarang ya. Saya juga berpikir dosa-dosa saya dulu kan banyak gitu ya. Cara tercepat untuk menutup itu ya nggak bisa dengan hanya berdiam diri kan. Supaya kita harus mendapatkan pahala yang banyak gitu ya, investasi pahala yang terus mengalir, karena ilmu yang bermanfaat tadi kan jadi pahala yang terus mengalir nanti sampai di akhirat kan. Ya itu yang saya lakukan, terus mensupport di dalam dakwah, di dalam keislaman gitu ya. Berarti sampai sekarang masih terus ngajakin orang untuk hijrah, tobat gitu ya? Iya betul ya, karena dulu ngajarinnya juga banyak salah gitu. Jadi sekarang kebalik, ngajarin baik gitu ya. Karena ilmunya kan kalau ilmu salah nanti terus dijalanin, saya juga kena dosanya terus gitu ya. Dosa apa? Dosa jariah. Jariah itu dia yang mengerikan ya. Nah kemudian setelah hijrah, terus kemudian dakwah. Nah visi misinya Mas Agung apa nih untuk Islam nih dalam hidup ini nih? Iya, setelah saya mengkaji Islam, mendalami ya, dan melihat problematika umat, saya melihat kok masalah umat ini nggak selesai gitu ya. Padahal saya lihat juga orang-orang atau teman-teman yang berjuang untuk membantu permasalahan umat ini juga banyak gitu. Tapi kok nggak selesai ini kenapa gitu ya? Ya ternyata memang harus kita harus visinya itu yang mengembalikan supaya kehidupan ini diatur dengan syariat Islam gitu ya. Nah dengan begitulah masalah-masalah kemiskinan ya, masalah kriminalitas, masalah lapangan kerja segala macam ya, ketika syariat ditegakkan kan keberkahan dari langit dan bumi akan turun. Karena itu janji Allah kan, barang siapa bertakwa akan diberikan keberkahan dari langit dan bumi. Artinya kebaikan itu turun. Nah sekarang ini kenapa banyak problem? Ya karena memang banyak manusia yang seorang muslim itu ya tidak bertakwa tadi gitu ya. Jadi artinya banyak masalah ini ya sebab karena masyarakat itu sendiri gitu ya. Makanya ya, mimpi besar kita ya mengembalikan supaya manusia di bumi ini diatur dengan syariat kembali. Seperti dilakukan Rasulullah dulu kan begitu. Nah disitulah keberkahan muncul dan masalah-masalah tadi ya insya Allah akan terselesaikan. Ya. Karena memang kan masalah saat ini kan sangat pelik sekali ya. Banyak sekali ya, contoh kemarin 14 Februari dan sebagainya, wah itu mengerikan. Dan saya apresiasi visi Mas Agung keren. Masya Allah. Karena kan Mas Agung memikirkan bukan diri sendiri dan keluarga, tapi seluruh umat. Masya Allah. Mas kita bicara bisnis Mas. Boleh. Saya penasaran nih Mas. Simply Fresh sudah berapa tahun kira-kira? Berarti masuk ke 17. 17 tahun? Ya. Berarti tahun 2006 ya sampai sekarang. Itu bertumbuh apa sempat down apa gimana Mas? Ya jadi saya cerita dikit ya. Simply Fresh itu kan saat itu saya rintis sejak saya masih kuliah ya. Saat itu saya kuliah di UGM di Fakultas Hukum, sambil kuliah sambil nyambi bisnis kan gitu ya.
Jadi sebenarnya Simplifresh itu bisnis ketiga saya. Sebelumnya udah bisnis counter handphone gagal, bisnis distro gagal. Nah, barulah 2006 bisnis laundry gini ya. Itu pun modalnya terbatas kan. Kalau namanya laundry itu kan padat modal lah ya. Harus sewa kontrakan, harus beli mesin, beli pengering gitu ya. Saya ingat saat itu cuma mampu beli satu mesin cuci dan satu pengering gitu ya. Dan sama sewa tempat tadi. Nah, yaudahlah kita jalan dengan seadanya, terus kita inovasi ya, dan akhirnya laundryan membludak ya. Saya ingat juga saat merintis itu sampai hampir sering nggak tidur ya, sampai tengah malam giling baju gitu ya. Ya karena mesinnya cuma satu gitu ya, kalau nggak selesai gitu kan. Terus supaya besok pagi bisa disetrika sama yang kerja kan gitu ya, dibantu 2 orang. Ya itu akhirnya selalu saya jalani, dan tahun 2007 pas itu baru saya lulus kuliah, barulah saya fokus di situ ya. Ini titik balik Simplifresh ya. Saya lulus ya, walaupun orang tua agak nggak setuju sih gitu ya, karena kan era tahun segitu dunia entrepreneurship nggak seperti sekarang ya. Sekarang betul. Masih ya kalau itu mau sukses ya harus bekerja kan gitu ya. Ya saya sempat ditentang lah sama orang tua gitu ya. Singkat cerita saya minta waktu 1 tahun buat buktikan lah, kalau saya nggak berhasil ya terserah lah saya mau disuruh jadi apa gitu ya. Karena memang kebetulan di keluarga kami memang nggak ada basic pengusaha. Di orang tua itu pengacara, kakak saya itu ada yang dokter ya, adik saya juga dokter gigi. Jadi memang profesional dunianya gitu. Nah terus singkat cerita ya saya buktikan 1 tahun. Nah disitulah 2007 ke 2008 Simplifresh bisa tumbuh, buka 30 cabang baru ya. Karena sudah totalitas di situ waktu saya nggak bagi untuk kuliah lagi, dan ya alhamdulillah ya berkembang terus sampai tadi ya 250-an yang tadi pas hijrah ya. Tapi ya alhamdulillah ya masih terus tumbuh ya, pertumbuhannya masih bagus, dan ya cuma dari sisi ekspansi saja sih internal perusahaan agak terganggu karena harus menyelesaikan tadi kewajiban-kewajiban. Lalu selain Simplifresh juga ada Simplihomi ya, itu bergerak di bidang gesos. Kita ada 25 unit gesos di 4 kota ya. Itu juga dimulai dari 2010 sampai sekarang ya. Itu gesos syariah juga. Dan adalah beberapa bisnis yang lain yang jatuh bangun juga ya. Ya namanya pengusaha kan biasanya lihat peluang langsung invest, tapi nggak jalan lama rugi kan gitu ya, apa tutup gitu. Yang sampai sekarang itu ya Simplihomi dan Simplifresh Laundry. Nah waktu itu kenapa kok kepikirannya kok laundry? Ya sebenarnya saya cuma ngelihat peluang sih ya, karena saya seorang mahasiswa yang kebetulan juga suka nge-laundry gitu ya. Saya ngelihat peluang, ini bisnis ini kalau dikelola dengan bagus, inovasi yang bagus, ini bisa tumbuh bagus nih kan gitu ya. Jadi Simplifresh itu termasuk pelopor laundry kiloan di Indonesia ya. Oh gitu. Jadi ketika kita buka di Jabodetabek, di Lampung, di Medan, orang masih bingung laundry kok dikiloin gitu. Kita yang edukasi terus ya. Dan akhirnya alhamdulillah kita banyak dapat penghargaan. Kita dapat sekitar 36 penghargaan ya, nasional dan internasional juga pernah dapat itu. Akhirnya kita diliput TV banyak. Ada RCTI, TV One, Metro TV ya. Bahkan liputannya tuh apa full profile ya. Liputannya full profile 30 menit gitu. Itu kalau bayar ke sana mungkin miliaran ya, tapi itu gratis ya. Terus kita di banyak lah Indosiar juga, koran-koran ya. Koran-koran Kompas, Jawa Pos, banyak yang meliput kita. Akhirnya banyak orang teredukasi lah tentang bisnis laundry kiloan. Dan makanya Simplifresh juga dapat MURI, rekor MURI sebagai waralaba laundry kiloan pertama di Indonesia ya. Salah satunya itu yang makanya sekarang kita lihat bisnis laundry kiloan sudah menjamur di mana-mana ya. Alhamdulillah ya, atas edukasi kita banyak masyarakat jadi paham. Alhamdulillah ya, itu amal jariah tuh. Tapi emang kalau bisnis laundry itu kalau sekarang ini kan banyak nih Mas ya. Iya. Emang sepertinya kan agak susah nih kalau kita mau bergerak juga di bisnis laundry karena kan udah banyak saingannya gitu Mas. Nah ini gimana Mas kalau saya misalkan mau buka nih laundry ini? Ya jadi sebenarnya tinggal kita bisnis laundry itu kan juga macamnya banyak ya.
Oh ya, kita ada satu brand lagi namanya Simply Prime Laundry. Nah ini sebenarnya untuk segmen yang premiumnya, untuk cuci satuannya. Teknologinya pun beda, teknologi dari Jerman yang Simply Prime ini. Nah jadi sebenarnya kesimpulannya kita mau main di pasar segmen apa dulu nih, gitu ya. Kalau dulu mungkin Simply Fresh segmennya mahasiswa, makanya harganya murah, terjangkau, terus biasanya deket-deket kampus ya. Tapi sekarang kalau ditanya segmen Simply Fresh siapa? Udah berubah, kita justru segmennya rumah tangga dan pekerja kantor gitu ya. Dengan harga yang lebih mahal, tapi dengan kualitas layanan yang lebih bagus kan gitu. Nah jadi sebenarnya kalau pengen sukses di bisnis laundry, kita mau masuk di pasar apa dulu nih gitu ya. Juga ada mungkin inspirasi lain itu ada yang fokus di cuci karpet gitu ya. Jadi dia fokus di situ, dia menyiapkan mesinnya pun untuk cuci karpet. Ada yang fokus di cuci sofa gitu ya. Jadi semacam spesialis di bidang apa nih gitu ya. Ada juga yang spesialis di cuci stroller khusus bayi-bayi. Itu juga rame itu. Nah, salahnya pengusaha-pengusaha yang pengusaha laundry tadi kalau ditanya kamu segmennya siapa? Oh ya semua kan gitu ya. Padahal kalau dalam bisnis segmen target itu menentukan. Ya. Menentukan apa dari sisi brandingnya, dari sisi pendekatan marketingnya kan tentu berbeda ya. Betul. Anak mahasiswa dengan pekerja ya beda ya, bahasanya juga beda. Nah makanya yang perlu sebenarnya bukan hanya bisnis laundry ya. Apapun bisnisnya itu harus jelas mau main di pasar apa. Kalau bisa di pasar yang memang pemainnya belum banyak gitu ya. Nah itu makanya dicari, mungkin tiap daerah akan berbeda gitu ya. Oh, jadi memang harus benar-benar memperhatikan segmen pasarnya ya. Betul. Target marketnya mau siapa ya. Karena itu menentukan semuanya tadi ya. Betul, dari promonya, dari harganya, dari brandingnya, dari bahasa pendekatannya kan juga beda ya. Oh iya saya baru paham jadi. Ya. Nah kemudian gini Mas, ketika membangun Simply Group atau Simply Fresh atau Simply Homey ini kan pasti kan tentunya ada kendala, ada hambatan, itu pasti ada lah. Nah itu boleh tahu nggak apa saja dan bagaimana waktu itu Mas Agung menghadapi itu semua? Ya jadi ya kalau kebetulan saya sudah nulis 2 buku ya. Yang pertama itu judulnya Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Nah di situ saya rangkum ya, saya rangkum perjalanan saya usaha, saya ngikutin banyak pelatihan bisnis, workshop, coaching gitu ya. Terus saya juga ikut kajian-kajian muamalah. Nah itu terangkum lah di situ dalam sebuah strategi bisnis. Intinya gini, untuk bisnis berkah berlimpah bahasa saya ya. Yang pertama itu kita harus tahu tujuannya dulu. Kita tujuan bisnis ini untuk apa sih? Jangan-jangan niat kita berbisnis hanya untuk memperkaya diri kan gitu ya. Makanya niat ini harus diluruskan dulu ya. Makanya niat yang benar itu harus untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya diluruskan gitu ya. Bukan hanya ingin memperkaya diri ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus menjalankan bisnis sesuai syariat. Nah, setiap muamalah, setiap bidang bisnis itu pasti punya aturan syariat yang berbeda-beda. Bisnis properti dengan bisnis laundry tentu beda muamalahnya ya. Atau bisnis kuliner juga beda lagi kan itu. Nah paling tidak kita kuasai syariat di bidang bisnis yang kita jalani tadi gitu ya. Jadi syariat-syariat di bidang bisnis bidang yang kita jalani. Lalu yang ketiga barulah sesuai sunatullah ya. Sunatullah. Nah kalau saya tulis di situ sunatullah bisnis itu ada 3. Pertama membangun great team, tim yang hebat. Kesuksesan sebuah bisnis yang bisa tumbuh berkembang itu ketika punya tim-tim yang hebat, tim-tim yang berkompeten ya. Yang tanpa kehadiran kita mereka bisa mendeliver kualitas yang bagus kan itu memang nggak mudah ya membangun tim karena yang dibangunkan manusia bukan robot gitu ya yang penuh perasaan, penuh pemikiran ya. Lalu yang kedua great system atau sistem yang hebat. Sistem itu ibarat gampangnya misalkan kita bisnis restoran, kalau kita pingin rasanya standar, siapapun yang masak rasanya tetap sama ya kita harus punya SOP kan gitu ya. Punya standar operating procedure, punya takaran-takaran yang pasti kan gitu ya. Nah itu jadi memang kita harus punya sistem juga ya, sistem yang mengatur semua di bisnis kita tadi ya. Lalu yang ketiga great strategi ya. Nah ini strategi yang hebat. Strategi ini terkait perkembangan zaman. Kalau dulu sebelum zaman sosial media mungkin pemasaran kita lewat media konvensional ya, iklan di koran, iklan di majalah, radio.
Kalau sekarang ada namanya internet marketing, ya, social media marketing, iklan di Google AdWords, gitu ya, iklan di TikTok juga ya, sekarang makin ramai ya. Atau yang terbaru juga ada YouTube Short, kan, gitu ya. Artinya ya kita harus strategi kita harus relevan dengan perkembangan zaman, gitu. Dan dari situlah keberkahan itu artinya baik sunatullah syariat dijalankan maksimal dan ya insya Allah itu menjadi sebuah ikhtiar yang maksimal. Dengan begitu bisnis kita bisa menjadi berkah ya. Berkah itu artinya menurut ulama kan bertambahnya kebaikan. Artinya kalau sudah berkah itu segalanya menjadi mudah gitu ya. Kita akan melakukan bisnis-bisnis itu akan mudah. Gitu. Ya walaupun setiap orang mungkin berbeda-beda ya karena kan punya cerita masing-masing di masa lalu ya. Mungkin mengalami kesulitan sekarang ketika proses hijrah, ya wajar lagi dicuci ibaratnya dosa-dosanya ya. Tapi ya semoga dengan begitu yang mengawali dengan baik dari awal, ya semoga keberkahan itu akan lebih cepat kan gitu. Berarti itu tadi semua yang disebutkan Mas Agung itu adalah cara agar hambatan-hambatan itu bisa teratasi. Betul, ya. Jadi solusinya di situ tadi, terangkum dengan tadi ya. Bukunya tadi apa Mas? Jurus itu membangun bisnis berkah omset miliaran. Wah, mantap sekali. Ya, omset langsung miliaran ya. Biar orang gambar itu ya. Oh, ternyata bisa ya gitu ya. Dan itu syar'i. Ya insya Allah. Insya Allah yang dipaparkan itu sesuai dengan syariat. Ya, ya betul. Tidak keluar seperti itu. Nah, kemudian Mas Agung, motivasinya nih Mas, secara horizontal dan vertikalnya untuk membangun bisnis seperti ini tuh seperti apa Mas? Ya, kalau kita di Simply Group ini kita punya value ya, value atau filosofi perusahaan itu untuk memberikan manfaat ke banyak orang. Makanya kalau ditanya apa sih Simply buka cabang terus gitu ya, apa sih? Ya sebenarnya tujuan kita ya kebermanfaatan. Ya. Dengan kita buka cabang baru, di sana kita akan membuka lapangan kerja. Kita akan membantu perekonomian juga ya, bisnis real kan, membantu perekonomian. Karena bisnis yang negara yang sehat itu kan ketika bisnis realnya juga berjalan. Lalu dengan begitu juga dari produk yang kita berikan itu akan memberikan manfaat. Karena kan kalau laundry itu kan proses tohara ya, bersuci ya. Gitu. Jadi untuk membantu orang-orang bersuci pakaiannya suci dan bersih kan. Gitu. Jadi situ, jadi dengan kita makin banyak buka outlet ya, manfaat kita akan lebih besar kan gitu. Itu motivasi kita sih kalau secara internal ya di Simply Group itu untuk memberikan manfaat ke banyak orang gitu. Kalau untuk secara spiritual atau ini? Ya, secara spiritual kita ada satu prinsipnya itu sukses mulia. Sukses mulia itu arti dari kita itu sukses dunia akhirat ya. Makanya di kantor kita itu ada rutin pengajian, ada tadarusan. Terus ada juga penilaian ibadah, karena kan nggak semua orang ini ya beda-beda ya. Makanya kita paksa karyawan kita itu untuk sholat 5 waktu, itu pun dinilai gitu ya. Itu masuk KPI itu? Betul, masuk KPI gitu ya. Jadi kita nilai, kita udah sampaikan sejak rekrutmen awal, siap nggak perusahaan kita spiritual company ya, nilai ibadah pun dinilai gitu. Ya mereka siap, oke kan gitu. Karena menurut Ustadz saya yang saya pelajari ya, kan ketika kita bisa mampu merubah orang dengan kekuatan kita, dengan karyawan kita tadi ya menjadi lebih baik, ya itu justru bagus kan gitu. Artinya secara nilai yang kita yakini itu ya kita sukses bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Makanya salah satu prinsipnya sukses mulia dunia akhirat. Nah, gitu. Luar biasa. Jadi sini ada banyak motivasi-motivasi nih, ada 4AS, ini ada macam-macam. Ini menjadi inspirasi banget nih sebenarnya. Mas, satu lagi Mas, harapan Mas Agung ke depannya untuk spiritual dan bisnis seperti apa Mas? Ya, kalau harapan pribadi saya ya itu ya, terus menebar manfaat ke banyak orang, dan saya terus menyebarkan prinsip-prinsip hijrah tadi ya, berbisnis sesuai syariat, lalu juga jangan sampai kita berbisnis hanya tujuan dunia saja ya. Jadilah seperti Abdurrahman bin Auf yang menjadi pengusaha pejuang ya. Jadi saya mengajak teman-teman itu kalau saya ikut sana, kalian tuh jangan hanya
jadi pengusaha biasa-biasa saja, tapi harus jadi pengusaha pejuang gitu ya, yang berjuang untuk agama ini kan gitu. Jangan sampai kita salah fokus gitu. Kita memperjuangkan hanya dunia, yang dunia itu kalau menurut hadis itu seperti tetesan air kan gitu di tangan kita, dibandingkan dengan akhirat yang seluas samudra kan gitu. Makanya kita jangan salah fokus. Fokuslah kepada akhirat tadi. Ya insya Allah dengan begitu dunia itu juga akan kita dapatkan gitu ya. Ketika fokus kita ke sana. Karena kan ada sebuah hadis, barang siapa yang niatnya untuk menggapai akhirat, ya maka kecukupan kita itu akan dicukupkan, gitu ya. Dan dunia itu akan tunduk hina kepada kita. Tapi kalau fokus kita kepada dunia, itu membuat kita itu tidak pernah merasa cukup, kurang gitu ya. Kayaknya nggak ada habisnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dunia pun belum tentu kita dapat ya. Kecuali memang sudah ditakdirkan kan, ada orang-orang yang memang walaupun maksiat ditakdirkan tetap berlimpah gitu ya, istilahnya istijrot gitu tadi. Nah itu makanya sebagai pengusaha jangan salah fokus gitu ya. Kita harus bisa menyamakan kesuksesan itu bukan hanya di dunia tapi khususnya di akhirat. Gitu Mas Henry. Luar biasa Mas Agung. Saya dapat banyak ilmu nih. Mas Agung terima kasih. Ya, matur nuwun. Mudah-mudahan Mas Agung segera disehatkan. Ya alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan kegiatannya diberikan kelancaran. Amin. Bisnisnya semakin berkah. Amin. Soal banyak atau sedikit itu urusan Allah, yang penting berkahnya itu ya Mas. Betul sekali. Masya Allah. Terima kasih Mas Agung. Ya, terima kasih.